Dan berikutnya kita akan masuk ke beberapa sesi tanya jawab yang akan kita bacakan dari pertanyaan antum yang boleh dikirimkan langsung di 081175500606. Nanti kita akan bacakan pertanyaan antum melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, ada seorang ayah meninggal. Seorang ayah meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan ibu tentunya. Ibu ini apa nih? Istrinya ayah. Istrinya ayah. Nah. Jadi beda antara ibu ketika nyebut ayah dan ibu. Nah. Ya, artinya istri daripada ayah. Jadi meninggalkan istri. Atau ibu daripada 3 orang anak laki-laki tadi. Pertanyaannya Ustadz, ada satu rumah yang ditempati oleh anak kedua. Itu dijadikan untuk rumah tahfiz Quran. Pertanyaannya, apakah rumah ini harus dibagi untuk menjadi warisan atau dibiarkan saja untuk menjadi rumah tahfiz? Karena mengingat itu pahala jariah juga Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya. Dalam masalah ini, ketika seorang meninggalkan istri, meninggalkan 3 orang anak laki-laki ataupun meninggalkan ahli waris, ya, yang saya maksud di situ dijelaskan ada istrinya dan ada anak 3 orang anak. Dan meninggalkan sebuah rumah. Rumah ini adalah hak ahli waris. Hak ahli waris. Ketika masing-masing ahli waris tadi menuntut, maka itu hak mereka. Ya kan? Hak mereka. Anak mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Istri mempunyai hak terhadap harta peninggalan suaminya. Ini punya hak. Kemudian rumah tadi dikuasai oleh seorang anak dan dijadikan rumah tahfiz. Harus ditanyakan dahulu kepada semuanya apakah mereka sepakat. Terangkan kepada mereka bahwa bagian ibu kita itu dapat 1/8. Bagian kita yaitu 7/8 dibagi 3. Ya, 7/8 bagi 3. Masing-masing kita itu dapat ya 7/8 bagi 3. Andai kata semuanya sepakat, alhamdulillah, niatkan tuh orang tuanya. Ini adalah sebagai amal jariah untuk orang tua dan wakafkan. Ini adalah wakaf untuk orang tua kami. Wakafkan. Sang suami, istri mengatakan ini adalah supaya suaminya yang dicintai itu mendapatkan nilai terus. Wakafkan untuk suaminya. Namun ketika di antara mereka meminta, anggaplah satu orang di antaranya meminta, ya, anggap seorang di antaranya meminta, maka saya ambil yang bulatnya saja, yang bulatnya. Rumah itu umpamanya harganya 1 miliar. Rumah itu 1 miliar. 1/8-nya kan untuk istri, yaitu 125 juta. 125 juta. Sisanya yaitu 875 juta itu dibagi 3. Dibagi 3. Sepertiga darinya itu satu orang enggak, jadi bayar. Ketika yang lain bersedekah mau bayar. Ketika 2 orang tidak mau, maka bayar untuk 2 orang itu oleh yang lain. Bayar.
Ya, kalau semuanya sepakat, alhamdulillah. Jadi jangan dipaksakan. Ya pokoknya ini untuk tahfiz kan lebih baik. Ya memang lebih baik, tetapi kan tidak semua yang setuju. Jadi andai kata bisa setuju semuanya, maka diberikan. Apa namanya? Alhamdulillah dilepaskan untuk tahfiz. Kalau perlu dibuat ikrar wakafnya. Kalau perlu dibuat ikrar wakafnya. Dan dibuat surat wakafnya. Dan tentukan siapa nazirnya. Ya. Ini. Siapa yang pewakaf, kemudian siapa yang penerima wakaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Kalau satu orang atau dua orang tidak mau tadi, maka harus dikembalikan haknya. Ya. Dikembalikan haknya. Baik. Nah, Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya untuk persoalan ini bisa memahami dari jawaban Ustaz dan mudah-mudahan juga ini merupakan ilmu untuk kita bersama. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pembelajaran kita di kesempatan hari ini mengenai pembelajaran ilmu faraid, mengenai al-hajab yang sudah disampaikan oleh guru kita mengenai hal tersebut dan beberapa pertanyaan antum yang sudah masuk di 081175500606 yang sudah juga ditanggapi atau dijawab oleh guru kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita lagi. Jazakallah khairan untuk ilmunya dan juga waktunya. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.